Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzaimi, NPM 19630314. Saya dari kelas 4M FTI Banjarbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi prosesor paralel dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Kita langsung saja ke model-model komunikasi. 1. Pemrosesan paralel adalah pelaksanaan instruksi secara bersamaan waktunya. Ada dua model komunikasi, yaitu multiprosesor dan multikomputer. Taksonomi komputer paralel. Di sini menurut Flynn ada 4, yaitu 1. SISD, yaitu Single Instruction Stream, Single Data Stream. Kedua, SIMD, Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Yang ketiga, MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Yang keempat, MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. SID, Single Instruction Stream, Single Data Stream, yaitu ada satu prosesor, satu instruksi stream, data disimpan di satu memori dan disebut uniprosesor. Yang kedua, SIMD, yaitu instruksi tunggal mesin tunggal, eksekusi dikendalikan secara simultan. Terdapat sejumlah elemen proses. Setiap instruksi dieksekusi dalam set data yang berbeda oleh proses yang berbeda. Selanjutnya, yang termasuk SIMD adalah array prosesor dan vektor prosesor. Dan ada juga sifat komputer SIMD adalah 1. Mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah hardware. 2. Beroperasi secara bersama-sama pada beberapa elemen data yang berbeda. Ketiga, menjalankan komputasi yang sama pada semua elemen data. Selanjutnya, MISD, yaitu adalah satu aliran instruksi, banyak aliran data, dan belum dapat diimplementasikan dengan baik. Lanjut, ada MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream, yaitu terdiri dari sejumlah set prosesor, terdiri dari sejumlah set data yang berbeda, secara simultan mengeksekusi urutan instruksi yang berbeda. Dan sifat komputer MIMD adalah 1. Mendistribusikan pemrosesan ke sejumlah prosesor independen. Yang kedua, membagikan sumber termasuk memori utama ke prosesor independen. Yang ketiga, setiap prosesor menjalankan programnya sendiri. Yang keempat, setiap prosesor berfungsi secara independen dan bersama-sama. Selanjutnya, yang termasuk MIMD adalah 1. Multikomputer atau loosely coupled. Yang kedua, multiprosesor atau tightly coupled. Selanjutnya, multiprosesor. Multiprosesor terdiri dari sebuah sistem komputer paralel yang didasarkan pada pemakaian memori tunggal secara bersama-sama. Kedua, model multiprosesor berkembang menjadi software. Ketiga, menggunakan bersama sebuah ruang alamat virtual tunggal yang dipetakan pada memori bersama. Keempat, untuk membaca atau menulis sebuah word memori dengan menjalankan instruksi load dan store. Yang kelima, multiprosesor sulit untuk dikembangkan tapi mudah diprogram. Keempat, contoh Sun Enterprise 10.000, Sequin NUMA Q,
SGI Origin 2000 dan HP Convex Exemplar. Selanjutnya, multikomputer. Multikomputer adalah sebuah sistem komputer paralel di mana setiap CPU memiliki memorinya sendiri dan independen, dan disebut juga dengan sistem memori terdistribusi. Setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. Multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU, dan juga multikomputer mudah untuk dikembangkan tetapi sulit diprogram. Contohnya SP2 IBM, Option Red Intel, atau Sandia dan Co Wisconsin. Selanjutnya, kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. Yang pertama adalah rancangan yang dapat diskalakan. Rancangan komputer paralel yang dapat terus beroperasi dengan baik sebanyak apapun CPU diparalelkan. Yang kedua, distributed shared memory. Memori bersama yang menyediakan satu ruang alamat virtual bersama dengan penghalaman pada sistem seluruhnya. Yang ketiga, sistem runtime bahasa. Bahasa pemrograman menyediakan abstraksi memori bersama yang diimplementasikan oleh compiler dan sistem runtime. Jaringan interkoneksi. Jaringan interkoneksi ini ada 5 komponen, yaitu 1. CPU, 2. Memori, yang ketiga interface, peralatan yang membawa pesan masuk dan keluar dari CPU dan memori. Yang keempat adalah penghubung, saluran fisik yang dilalui bit-bit untuk berpindah tempat. Yang kelima, switch, adalah peralatan yang memiliki banyak port input dan port output. Terakhir adalah kinerja. Untuk mengembangkan komputer paralel agar bisa beroperasi lebih cepat dan prosesor tunggal. Masalah kinerja yang berkaitan dengan komputer paralel yaitu 1. Metrik hardware, kecepatan CPU dan I/O. Yang kedua, metrik software, mengetahui seberapa cepat sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal. Ya, sampai sini saja presentasi saya dalam menjelaskan tentang prosesor paralel. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi saya. Saya khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.